Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adam Yasin dalam History dalam kajian Sakinah, sajian kisah Islami penuh hikmah. Dalam Sakinah kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah seorang wanita yang menjadi waliullah kekasih Allah. Dia adalah Syawana, seorang wanita mulia yang akan memasuki surga. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Tapi jangan lupa untuk sahabat semuanya untuk like, share videonya, serta subscribe channel Adam History. Inilah kisah tangisan wanita mulia Syawana, kekasih Allah. Dalam sebuah mimpi seorang wanita yang mulia, wanita tersebut melihat kerumunan orang yang ada di tempat yang begitu indah. Dan ternyata tempat itu adalah surga. Di depan pintu surga berkumpullah orang-orang yang seperti menantikan kedatangan seorang yang sangat mulia. Dan ketika ditanya oleh wanita soleha tersebut, ternyata orang-orang yang sedang berkumpul di pintu surga itu sedang menunggu sosok wanita yang sangat mulia. Ia akan diaping oleh malaikat yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lama setelah itu datanglah sosok wanita yang diaping oleh malaikat. Dan ternyata wanita tersebut adalah Syawana. Wanita soleha itu langsung berteriak memanggil nama Syawana. Syawana, Syawana, aku ingin ikut bersamamu. Tetapi Syawana melihat dan lalu berkata, wahai wanita soleha, bukan saatnya engkau ikut bersamaku. Nanti akan ada waktu perjumpaan kita nanti di surga. Lalu siapakah sosok Syawana hingga ia begitu mulia dan dijanjikan akan masuk surga, bahkan dinantikan oleh penghuni surga lainnya? Mari kita simak kisah Syawana. Awal kisahnya, ia merupakan seorang wanita yang sangat kaya, yang memiliki segalanya, memiliki harta yang melimpah ruah, memiliki budak yang begitu banyak. Setiap harinya ia hanya menuruti nafsunya, mencari segala hal untuk memuaskan kehidupannya. Ia melakukan apapun yang ia inginkan, tanpa peduli apa itu adalah perintah ataupun larangan Tuhan. Awal kisahnya, ketika Syawana sedang berjalan bersama 3 budaknya, tiba-tiba ia mendengar suara tangisan yang tak biasa. Suara tangisan itu semakin lama semakin kuat, sehingga Syawana merasa penasaran. Suara tangisan apa itu? Dan di mana suara tersebut? Akhirnya Syawana memerintahkan salah satu dari pembantunya untuk mencari sumber suara tangisan tersebut. Wahai kau pembantuku, carilah sumber suara tangisan itu, dan segeralah kembali kepadaku, beritahu apa yang terjadi. Akhirnya pembantu yang pertama meninggalkan Syawana dan mencari sumber suara tangisan. Tetapi ternyata pembantu yang pertama tidak kunjung datang kembali. Akhirnya Syawana memerintahkan pembantu yang kedua untuk mencari sumber suara tangisan tersebut. Setelah pembantu kedua pergi, ia pun sama, tidak pulang kembali. Hingga Syawana memerintahkan pembantu yang terakhir untuk mencari sumber suara, dan langsung harus bergegas kembali memberitahu tentang suara tersebut. Akhirnya pembantu ketiga tersebut mencari sumber suara tangisan. Dan ternyata suara tangisan tersebut adalah suara tangisan orang-orang yang sedang berkumpul bersama seorang ustadz yang sedang menceritakan tentang taubat. Di sana ternyata banyak orang yang meneteskan air mata, merasa sedih atas segala dosa yang telah dilakukan. Pembantu yang ketiga bergegas kembali kepada Syawana dan memberitahukan sumber suara tangisan tersebut. Setelah diceritakan tentang sumber suara tersebut, Syawana merasa penasaran. Mengapa banyak orang sampai menangis mendengarkan ceramah ustadz tersebut? Akhirnya Syawana pun bergegas
menuju ke sumber suara. Dan setelah ia tiba di sumber suara, ia mendengar ceramah sang ustadz yang sedang menceritakan bahwa segala dosa yang diperbuat oleh manusia akan diampuni sebesar apapun, walaupun dosanya sebanyak dosa Syawana. Ketika Syawana mendengar hal tersebut, namanya disebut oleh ustadz tersebut, tiba-tiba hatinya luluh lantah. Ia merasa betul bahwa dirinya begitu banyak dosa hingga menjadi perumpamaan sebagai orang yang banyak dosa. Hingga ia berkata, "Wahai Ustaz, aku benar adalah Syawana yang banyak berbuat dosa. Apakah benar apa yang kau katakan, bahwa Tuhan akan mengampuni segala dosaku?" Ustaz itu berkata, "Betul, Allah itu maha mengampuni segala dosa." Pada saat itu Syawana mulai membuka lembaran baru. Ia perdekakan semua pembantunya. Ia habiskan hartanya untuk infak dan sedekah dalam agama Islam. Dan sekarang Syawana hanyalah seorang wanita yang gemar beribadah meskipun hidup dalam susah payah. Syawana selalu menangis ketika nama Allah disebutkan, dan air matanya tidak bisa dibendung hingga keluar dari setiap sudut matanya. Ketika Syawana mendengar kata Allah, maka hatinya terenyuh hingga air mata tak henti menetes. Hatinya begitu rapuh dan merasa bahwa dirinya adalah orang yang banyak berdosa. Hingga setiap hari ia habiskan hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Itulah kisah Syawana. Semoga kita semuanya bisa meneladani kisah Syawana. Kita kembali kepada Allah, bertobat kepadanya atas segala dosa kita. Baik, inilah kajian Sakinah kali ini. Terima kasih telah menonton kisah Syawana. Dan jangan lupa untuk like, share videonya, dan subscribe channel Adam History. Billahi taufiq wal hidayah.